Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu majlis cinta Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah. Pagi hari ini kita mungkin termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang diberikan oleh Allah nikmat yang sangat melimpah. Nikmat apa itu? Nikmat iman dulu. Saya belum sebutin, tapi ibu-ibu udah pinter, sehat. Nikmat iman. Nikmat apa lagi? Islam dulu. Kalah lagi kan? Nikmat Islam. Kemudian betul, nikmat sehat. Nikmat apa lagi? Nikmat panjang umur. Nikmat punya waktu, betul? Nikmat punya teman-teman yang baik dan soleha, betul? Masya Allah. Ini kalau dihitung, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hitung nikmat Allah, engkau nggak akan bisa menghitungnya. Terlebih lagi pada pagi hari ini temanya adalah bagaimana waktu bagi seorang muslim. Masya Allah. Sebuah tema yang sangat penting, sangat mahal. Bahkan begitu pentingnya sampai Allah bersumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu ciptaannya. Masya Allah. Bu, kalau kita ingin bersumpah, biasanya apa yang akan kita sampaikan penting atau enggak? Selain penting, untuk apa juga? Untuk meyakinkan orang supaya percaya, betul atau enggak? Kalau kita melihat sebuah kecelakaan umpama, kemudian tetangga kita bilang, ah masa iya, cuma kemudian ibu bilang sumpah kecelakaan itu benar ada. Itu supaya orang percaya, orang serius mendengarkannya. Jika manusia saja bersumpah agar diperhatikan, bagaimana kalau yang bersumpah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu salah satu nikmat yang besar itu adalah Allah memberikan kita nikmat sehat dan waktu. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Nabi, atau kama qala Rasulullah. Ada dua macam nikmat. Nih, boleh dicatat nih. Yang menyebabkan banyak manusia dilaknat oleh sebab dua nikmat itu. Ibu-ibu, ada yang tahu? Pasti kalau yang sering mendengarkan pengajian tahu itu. Sebutkan, Bu. Ada dua macam nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia. Justru banyak manusia karena dua nikmat itu banyak dilaknat, banyak yang celaka, banyak yang rugi karena salah penggunaannya. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan tadi di depan, nikmat sehat dan waktu luang. Betul sekali. Masya Allah. Ini nggak ada hadiahnya yang betul ya. Kalau saya kasih roti cuma satu, sayang. Nikmat sehat dan waktu yang kosong.
Coba kita perhatikan ya, nikmat sehat dan waktu kosong. Betapa banyak orang diberikan nikmat sehat, apa yang mereka gunakan? Banyak orang, kapan orang akan merasakan nikmat sehat? Ada yang tahu Ibu? Kapan orang merasakan nikmatnya sehat? Kalau lagi sakit, betul sekali. Kalau kita sakit baru terasa, ya Allah, ternyata sehat itu nikmat ya. Nikmat benar. Makanya kalau kita sakit itu jangan seperti dalam tanda kutip menuduh Allah, kenapa saya diberi sakit ya Allah? Kenapa saya diberikan ujian berat seperti ini? Ya. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kecuali orang tersebut mampu. Bahkan setiap sakit yang diderita oleh seorang muslim, penyakit itu akan menjadi penghapus dosa-dosa. Itu hikmahnya itu. Ya. Bahkan ada sebuah ujian. Barangkali di antara kita di sini ada yang diuji, anaknya mungkin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau enggak? Ada atau enggak di sini? Itu anak yang kita cintai, kita sayangi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepintas ini merupakan sebuah, masya Allah, musibah yang sangat berat bagi keluarganya. Tapi lihatlah, ada satu hadis ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bertanya kepada malaikat ingin memberitahu kepada kita. Wahai malaikatku, apa yang diucapkan hambaku ketika anaknya engkau cabut ruhnya? Apa yang diucapkan? Apa yang dilakukan? Apa kata malaikatnya? Ya Allah, orang itu menyebutkan pada saat aku ambil pertama kali ruh anak kesayangannya, faqala alhamdalillah wastarja'a. Dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama diucapkan apa? Alhamdulillah. Ibu-ibu pernah mengalami enggak? Dapat musibah, alhamdulillah. Masa? Alhamdulillah ala kulli halin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa kata Allah pada malaikatnya? Kalau memang benar hambaku mengucapkan itu, ya, ibnihi. Maksudnya bangunkanlah dia. Baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Wasammihi bi baitil hamdi. Dan kemudian kata Allah, bangunkan gedung di surga. Kita nggak bisa bayangkan ya, surga, gedung di surga kayak apa. Wasammihi bi baitil hamdi. Kemudian namailah gedung itu, namanya Baitul Hamdi, rumah puji-pujian. Subhanallah. Di balik musibah yang Allah berikan kepada seorang muslim, jika disikapi dengan benar, Allah akan balas dengan balasan yang tidak terhingga. Ibu, Asiyah binti Muzahim kenal? Siapa? Istri Fir'aun. Bu, istri Fir'aun pada saat dihukum mati dengan diletakkan batu besar panas di tengah terik matahari, di tengah padang pasir, apakah merasakan sakit beliau? Tidak. Kenapa? Karena pada saat menjelang detik-detik dieksekusi, beliau seorang muslimah mengatakan, Rabbibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bangunan untukku rumah di surga. Allah kabulkan, Allah cabut ruhnya, baru diletakkan batu. Jadi sesaat sebelum diletakkan batu, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ruhnya. Ibu-ibu sekalian, di Palestina yang sekarang masih sekarang terjadi genosida
pembersihan umat etnis, keluarga-keluarga mereka menjadi syahid. Apakah pernah Bu kita dengar di berita salah satu orang Palestina bunuh diri karena putra putri anak atau istrinya meninggal dunia? Ada nggak? Nggak ada yang bunuh diri. Ada nggak kita mendengar di video seorang ibu-ibu merobek-robek pakaiannya, berteriak-teriak, guling-guling di tanah karena ada yang meninggal? Enggak ada. Ada yang sampai pingsan begitu? Di video kita dengar di berita? Enggak ada. Kenapa sebabnya Bu? Karena keluarga yang salah satunya meninggal bangga karena ada yang mati syahid. Sebab orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Syafaat, memberikan pertolongan di akhirat. Kalau kita belum tentu. Pernah ada orang Indonesia mengunjungi keluarga Palestina. Kemudian dia mengutarakan kata-kata turut berduka cita. Kan kalau kita biasa ya di Indonesia turut berduka cita, mohon sabar dan seterusnya. Kata sahibul musibah mengatakan, loh Anda jangan mengucapkan itu kepada kami, ucapkanlah tahniah, ucapan selamat. Justru keluarga yang kena musibah ini menasehati orang Indonesia, jangan mengucapkan itu kepada kami, ucapkanlah selamat. Mengapa selamat? Karena kami bangga keluarga kami ada yang mati syahid. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, nanti kelak di akhirat orang yang sudah masuk surga ada nggak kira-kira disuruh keluar lagi ke dunia seandainya dikasih kesempatan? Ada nggak? Bener. Kan ada 3 kelompok nih yang berangan-angan kalau sudah mati pengen dihidupkan lagi di dunia. 3 kelompok. Yang pertama orang kafir. Ayo, apa sebabnya dia berangan-angan supaya dikasih kesempatan hidup di dunia? Adanya di dalam surat An-Naba. Ayo, siapa yang bisa? Bagaimana penyesalan orang kafir ketika di akhirat nanti? Begitu pedihnya neraka jahanam, begitu kerasnya siksaan Allah. Ada? Subhanallah. Ini yang punya mushaf yang megang pasti ketemu nih. Ada yang bisa nyebutin penyesalan orang kafir? Ada? Ada? Itu ayat itu bukan di awal-awal, bukan di tengah-tengah, di akhir-akhir itu ayatnya. Surat An-Naba. Ayo, ada yang ketemu? Penyesalan orang kafir ketika kelak di akhirat mendapatkan sebuah siksaan yang sangat pedih, apa angan-angan dia? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ayat berapa? Terakhir itu. Ayatnya di ujung. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Apa artinya? Yang punya terjemahannya, ayo dibaca. Pada hari ketika orang-orang melihat apa yang sudah dilakukan kedua tangannya.
Wa yaqulul kafir, maka orang-orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jika saya tahu begini, lebih baik saya dulu di dunia saya menjadi debu. Debu yang gak diperhatikan orang, yang sering diinjak orang di dunia. Begitu pedihnya. Baik. Yang kedua, apa kelompok yang kedua? Jika seandainya diberikan kesempatan hidup di dunia, dia ingin, yaitu bagian dari orang muslim. Adanya di dalam surat Al-Munafikun kalau nggak salah. Kalau tidak salah ya. Itu adanya di penghujung. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ada enggak? Di situ perintah Allah buat kita semuanya, wa anfiqu mimma razaqnakum, bersedekahlah, berinfaklah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Fayaqula rabbi, kemudian mereka berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan sejenak aja kematian saya. Untuk apa? Supaya aku bisa bersedekah. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, kalau orang diberikan kesempatan hidup kembali di dunia, dia akan banyak bersedekah di dunia. Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah, saya pengen jadi orang-orang yang soleh. Nah, Masya Allah. Kelompok yang ketiga, ibu sekalian, bahkan kelompok ini jika seandainya dia diberi kesempatan hidup di dunia, maka dia ingin berulang kembali hidup ke dunia, kemudian dimatikan oleh Allah, kemudian dikembalikan lagi ke dunia, dimatikan oleh Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, kalau diberi kesempatan, dia ingin di dunia kembali lagi berjihad, ingin mati syahid lagi, kemudian ingin minta dibalikan lagi, karena mereka telah merasakan nikmatnya orang yang mati syahid. Subhanallah. Ya. Karena tanpa dihisab, orang mati syahid itu nggak akan diaudit amal-amal solehnya, udah. Kalau dia lillahi ta'ala mati syahid, subhanallah, langsung dapat surga yang tertinggi tanpa dihisab. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan orang-orang Palestina. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga kepada Allah dengan hadirnya kita di sini dalam rangka kegiatan pengajian. Kalau kita kembali lagi melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemudahan-kemudahan orang-orang yang ikut pengajian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan, berusaha untuk jalan. Untuk apa? Nuntut ilmu. Seperti ibu-ibu semuanya di sini. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga.
Karena perjalanan ibu-ibu ke masjid ini, saya yakin ada aja rintangannya. Betul nggak, Bu? Ini kalau dicari alasan nih, kalau kita ngajak temen nih, Bu ya, tetangga umpama, yuk ikut pengajian. Kalau dicari alasannya banyak nggak? Contohnya apa? Aduh, belum masak, betul? Aduh, anak belum dimandiin. Aduh, rumah belum dipel. Baru 3 deh ya. Itu kalau dihitung 1000 alasan ketemu nggak? Ketemu. Ada aja alasan. Ya, mau dicari-cari. Makanya luar biasa kehadiran kita di sini sudah betul-betul ya, menggeser halangan-halangan itu. Bismillah. Kenapa jaminan Allah? Man salaka tariqan, orang yang meniti jalan ya, Allah mudahkan jalan ke surga. Karena dengan orang menuntut ilmu, ternyata ibu-ibu sekalian, untuk mencapai kebahagiaan akhirat enggak mesti dengan uang melulu. Boleh atau enggak? Enggak mesti dengan duit. Maka kalau orang yang sering ikut pengajian tuh enak, ilmunya banyak. Bagaimana melakukan hal-hal yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Contoh, 4 hal wanita muslim yang disuruh oleh Allah ketika kelak di surga, disuruh pilih pintu surga manapun. Kan pintu surga ada 8 ya. Ada pintu sedekahnya, puasanya, sholatnya, macam-macam, pintunya banyak sih. Tahajudnya, duhanya, pintunya banyak. Tapi ada wanita muslimah disuruh pilih pintu-pintunya. Bu, ada yang tahu? Dan untuk supaya bisa milih pintu ini, ibu-ibu sekalian, menurut saya nggak ada satupun harus pakai uang, walaupun 1 rupiah. Kok bisa? Bisa. Nggak mesti harus haji umroh umpama harus mencapai derajat ketakwaan tinggi. Nggak mesti. Karena nggak adil, nanti hanya orang kaya yang surga duluan. Betul nggak? Ini maha adilnya Allah. Inilah pentingnya ke pengajian, luar biasa. Yang pertama, ini kata Nabi nih. Yang anehnya nggak ada buat bapak-bapak gitu. Saya kadang-kadang iri juga, kok bisa hanya buat ibu-ibu ini. Nah, inilah bagaimana Nabi memuliakan ibu-ibu. Yang pertama, idza shallatil mar'atu sholataha. Apabila seorang wanita sholat, benar-benar sholat, tidak meninggalkan sholat. Ini sholatnya yang ditanya yang wajibnya doang lagi. Nggak diceritakan sunnahnya, tahajudnya, enggak. Jika seorang wanita sholat 5 waktu, ya, kecuali sedang halangan, ya. Karena Allah begini, ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah terbiasa melakukan amal soleh, kemudian kita berhalangan, Allah tetap mencatat pahalanya. Allah tetap mencatat pahalanya. Umpama kita biasa sholat tahajud, tiba-tiba karena satu hal kita nggak sempat, Allah tetap catat karena rutin udah. Maka ketika seorang muslimah rajin sholat 5 waktunya, berhalangan, maka tetap Allah nilai pahalanya. Yang pertama apa? Sholat 5 waktunya. Yang uniknya Allah tidak tambah dengan tahajud, enggak dong. Dengan duha, enggak juga. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa Ramadannya full, nah, kecuali berhalangan ya. Puasa Ramadan rajin, subhanallah. Kan kalau bagi yang kurang jujur bisa saja kan ngaku-ngaku ya. Kok nggak puasa? Lagi halangan. Kok nggak sholat? Kalau di pesantren, saya kan di Al Hasan, itu dengar dari istri saya, santen putri ya, ngajar juga sana. Ini kenapa pada duduk-duduk sedang halangan ustazah? Oh iya, udah nggak bisa ngomong ustazahnya itu, karena nggak bisa dibuktikan. Ya.
Kan nggak mungkin dibuktikan. Oh iya udah. Maka kalau seorang wanita yang benar-benar jujur ya, kalau memang halangan-halangan, kalau enggak dia melaksanakan kewajibannya. Ya. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha. Ini penting nih. Dan mentaati suaminya. Dalam hal apa Bu yang ditaati? Semua. Semua Ibu. Selain maksiat. Makanya ibu-ibu di rumah, kewajiban ibu itu bukan masak. Serius. Kewajiban ibu bukan mencuci pakaian, enggak ada. Saya enggak pernah baca itu di Quran hadis, ibu-ibu wajib masak, wajib mencuci, enggak. Ngepel rumah bukan kewajiban ibu. Ini catat. Tapi kewajiban ibu itulah taat kepada suami. Ketika suami suruh masak, masak. Kalau disuruh, ya. Kalau nggak disuruh, ya jangan masak. Ada khodimah. Kalau disuruh bersihin rumah, ya bersihin lah. Ya beda. Itu kan kalau disuruh, ya. Ibu-ibu, kalau sudah suami yang nyuruh, ibu ngepel, ibu masak dan seterusnya, itu nilainya ibadah semua. Ibadah semua itu. Ibadah semua itu nilainya udah. Masya Allah. Makanya dalam tanda kutip kunci surga itu di tangan suami, Bu. Kalau anak kita di tangan orang tua. Ayu imro'atin matat, kata Nabi. Wanita manapun yang meninggal, ini masih ada suaminya, wa zaujuha radin anha, dan suaminya ridho nih, ikhlas, ya saya ikhlas ya Allah, ikhlas, saya maafkan dosa-dosa kalau seandainya ini, ikhlas. Apa kata Nabi? Dakhalatil jannah, pasti istrinya masuk surga. Sudah dilepas ikhlas oleh suaminya. Makanya penting bagaimana kita bermuasyarah dengan suami dengan baik, selama itu hal-hal yang bukan bentuk maksiat pada Allah. Fatimah binti Muhammad itu putri yang sangat disayang oleh Rasulullah. Tokoh wanita ahli surga itu salah satunya siapa, Bu? Ayo sebutin, ada 4 tokoh wanita ahli surga. Pertama, Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Aisyah nggak ada, Fatimah binti Muhammad. Yang keempat, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Qadarullah, Fatimah ini, Bu, itu bersuamikan siapa suaminya? Suami Fatimah binti Muhammad, suaminya siapa? Lupa ya? Ali bin Abi Thalib. Ini bukan keluarga kaya. Bukan keluarga kaya. Bu, kalau kita pengen roti, kita lakukan apa, Bu, sekarang? Pasar ya, yang dekat pasar modern. Bahkan lewat depan rumah kita. Itu Fatimah binti Muhammad kalau makan roti, giling gandum dulu, dibikin adonan ya. Prosesnya panjang, itu pun tidak menjadi roti yang bagus, roti kasar. Kalau mau makan harus dicelupin air dulu. Tangannya jadi apa, Bu? Orang bilang tebel-tebel, apa namanya nih? Kapalan. Tiba-tiba Rasulullah datang, bapaknya lagi gilingnya juga bukan giling sekarang, tinggal pencet putar sendiri kayak blender. Apa yang diminta Fatimah? Bapak kan punya khodimah banyak,
katakanlah gitu, budak banyak, boleh nggak minta satu buat bantu kami? Nabi kasih nggak? Siapa bilang? Di sejarah nggak dikasih. Apa yang dikatakan Nabi? Anakku, maukah aku berikan amalan jika sebelumnya mengatakan, ya Fatimah, jika aku menyuruh batu ini menggiling semua biji-bijian, maka batu ini akan bekerja dengan izin Allah. Tapi maukah kamu aku berikan amalan yang lebih baik dari ini semua, lebih baik dari khodimah yang aku berikan? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang sering kita baca setiap sholat. Itulah yang diambil wiridannya oleh Fatimah. Ikhlas. Tapi justru Allah memberikan bacaan yang ringan, pahalanya besar. Di sisi lain, pengabdian kepada suami memiliki juga pahala yang sangat besar. Yang terakhir tadi baru 3 ya, wa ata'at zawjaha. Yang terakhir ya, wa hafizat farjaha, selalu menjaga kehormatannya. Masya Allah, menjaga kehormatannya. Lagi keluar rumah bersama suami pakai hijab, bagus, alhamdulillah. Apakah ketika suami sedang tugas luar kota, kemudian kebetulan harus ke pasar, apakah ibu tetap menjaga hijabnya, menjaga kehormatannya? Itu akan dilihat oleh Allah. Apakah menerima tamu yang bukan mahram tanpa izin suami tidak ada di rumah, itu kan akan dilihat oleh Allah. Saat ibu-ibu menjaga itu semuanya, menjaga kehormatannya, apalagi suami tidak ada di rumah, apa kata Nabi? Qilalaha, kalau bahasa kitanya, bilang tuh ke orang itu, ke wanita yang taat dengan 4 hal tersebut. Udkhulil jannata min aibabin syikti. Ya Rasulullah, katakan kepada wanita-wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu manapun yang mereka kehendaki. Subhanallah. Ternyata ya, untuk menuju surga Allah tidak mesti dengan uang. 4 hal ini ibu-ibu sekalian bisa memilih pintu manapun dari surga. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi saya sudah singgung bagaimana pentingnya waktu bagi seorang muslim, begitu pentingnya Allah bersumpah dengan waktu ciptaannya. Hal tersebut di antara salah satunya yang sangat jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Surat apa, Bu? Boleh kita baca sama-sama? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Lanjut. Insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada yang bisa membacakan artinya? Wal 'asr, demi waktu. Terus sungguh manusia berada dalam kerugian. Kemudian subhanallah. Ini peringatan buat kita semua. Wal as, demi masa, demi waktu. Ini sumpah Allah ini. Kalau Allah sudah bersumpah dengan ciptaannya, ada sesuatu yang sangat urgen
penting yang akan disampaikan buat kita. Sebenarnya tanpa sumpah pun penting ayat Allah, tapi menjadi sangat penting sekali. Allah tambah dengan wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Ini lihat, ini ada yang namanya harfu takkid, penekanan. Inna, sesungguhnya. Innal insana, sesungguhnya manusia. Siapapun manusia. Lafi, itu juga harfu takkid lam, sungguh. Fi khusrin, berada di dalam kerugian. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, Bapak-bapak, enggak ada Bapak-bapak ya, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Lihatlah, Allah katakan semua manusia tanpa kecuali rugi. Ibu-ibu rugi enggak? Rugi. Bapak-bapak, Ustadz, jangan ustadz yang lain. Pedagang rugi. Dokter, insinyur, presiden, semua jabatan apapun rugi. Semua jabatan apapun yang dimiliki oleh seseorang, orang tersebut tetap rugi. Illallazina amanu, kecuali orang tersebut telah beriman. Beruntunglah seorang dokter yang beriman. Beruntunglah seorang arsitek yang beriman. Beruntunglah seorang saudagar yang beriman. Illallazina amanu wa amilus salihati. Selalu saja Allah mencantumkan, menyandingkan beriman amal soleh. Sebab amal soleh itu bukti kita sebagai benar-benar beriman. Allah buktikan. Allah melihat bukti kita. Bukti kita apa? Dengan melakukan amal soleh. Watawasau bil haq, saling memberi nasihat kepada saudara kita dalam kebenaran. Watawasau bis sabri, dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Penting nggak Bu kita saling nasihat menasehati dalam kebenaran? Apalagi kemarin tuh ya, mulai dari 25 Desember sampai pergantian tahun Januari 2025. Bu, yang ramain jalanan siapa? Yang masang petasan siapa? Mungkin tetangga kita, Bu ya. Mungkin. Oh, tetangga saya aja masang petasan tengah malam. Ya, saya tahu itu orang Islam. Yang membanjiri tengah malam sampai pagi itu siapa? Itu di jalan-jalan raya, jalan Tamrin, Monasan. Orang Islam. Maka ketika kita saling tausiah dalam kebenaran, hati-hati, itu ikut-ikutan. Itu ikut-ikutan. Ikut-ikutan budaya luar. Itu sudah dikhawatirkan oleh Nabi. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum. Kata Nabi, niscaya kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian. Tapi tidak sekaligus, kata Nabi. Shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dikit-dikit diikutin. Awalnya memang masang petasan. Besok-besok nggak suruh ini masang petasannya. Kemana? Oh, nyari tempat hiburannya. Kan banyak tempat hiburan ya, tengah malam sampai pagi. Mulai. Ziro'an bi ziro'in, sahasta demi sahasta. Diikuti pelan-pelan. Sampai puncaknya kata Nabi, lau dakhalu juhra dabbin lattaba'uhum. Bahkan jika orang-orang itu masuk ke lubang biawak, pasti sebagian umat itu akan ikut masuk juga. Saking konyolnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah umat yang diikuti oleh sebagian umat Islam itu kaum Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Sebenarnya ibu-ibu sekalian,
peringatan pergantian tahun baru Masehi itu sudah dilakukan abad kelima. Ya. Oleh siapa? Romawi kuno, dalam rangka memperingati, memeriahkan dewa Janus. Dewa Janus itu dewa bulan Januari. Itu adalah mitologi kaum umat terdahulu Romawi kuno di Eropa sana. Jadi dewa Janus adalah dewa yang mampu melihat, nih dewa ini mukanya dua, depan belakang. Dewa Janus yang bisa memandang ke depan dan bisa melihat hal-hal terdahulu. Itu diperingati sejak dahulu. Lo kenapa yang meramaikan sebagian saudara kita? Nauzubillah min dzalik. Saya khawatir unsur-unsur kemusyrikan tanpa dirasakan, tanpa disadari. Kalau dia tidak bertaubat, nauzubillah min dzalik. Ini penting sekali ibu-ibu sekalian, ya. La fi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabri. Saling nasihat dalam kesabaran. Ikut pengajian juga, datang ke sini mesti sabar enggak, Bu? Sabar. Ya Allah, udah datang ke sini, kok belum ada yang datang sih? Bener enggak sih ada pengajian? Sabar, ya Allah. Udah gitu belajar lagi. Habis ini ngapain ustazah? Ada ngering ceramah. Ya, kapan pulangnya? Sabar lagi, suruh nunggu. Memang sabar itu adalah bagian dari karakter yang harus kita miliki. Wa tawassaw bis sabri. Di ayat yang lain, wa tawassaw bil marhamah. Bahkan kita diminta oleh Allah saling nasihat di dalam kasih sayang. Wa tawassaw bil marhamah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya nikmat Allah itu bukan saja nikmat materi. Ini perlu kita ingat. Kalau di kalangan awam itu, kalau sudah nikmat itu pasti ujung-ujungnya apa, Bu? Duit aja, baru dikatakan alhamdulillah dapat nikmat. Apa ini? Dapat sesuatu, ya. Duit dari mana? Itu tuh dari partai mana ya? Lupa. Ya. Dapat sirup, apa sirup? Oh, siraman rupiah. Oh ya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Ya. Partai emang begitu, Bu. Ya, lagi maunya aja dikasih, betul nggak? Kecuali partai-partai ustazah ini insya Allah komitmen, ya, selalu dalam kebersamaan, baik dalam pilkada ataupun enggak, masya Allah, tetap kita bersatu berukhuwah, bukan hanya pada musim pemilu. Inilah disebut partai dakwah, ya. Ibu sekalian rahimakumullah, di penghujung kajian ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, ibu sekalian. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah itu bentuknya nikmat materi ataupun non materi, itu semuanya akan diaudit, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap nggak kita ditanya? Siap nggak ditanya? Benar. Itu KPK, Ibu, kalau udah nangkep orang, waduh, yang ditanya macam-macam, Bu. Punya mobil? Punya. Ini mobilnya dari mana? Dari ini. Mana buktinya? Itu baru mobil tuh. Ditanya lagi ke sana kemari, belum lagi yang lain. Itu KPK tuh. Itu kalau nanya orang berjam-jam itu, nggak selesai-selesai itu. Itu di dunia, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian. Tapi di akhirat lebih lama lagi. Ada 4 hal yang akan ditanya. Ini kita siap. Kita diminta petang jawabannya. Lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Ada 4 hal. Tidak akan berpindah kedua kaki anak Adam sampai dia sudah menjawab 4 pertanyaan.
Ini di akhirat kelak kita akan diaudit nikmat-nikmat kita. Yang pertama, karena ini terkait dengan waktu. An umrihi fima afna, tentang umur kita untuk apa kita habiskan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mulai ditanya, Ibu? Sejak kita mulai mukallaf, mulai akil balik. Sudah mulai itu dihitung oleh Allah. Terus umurnya terus sampai meninggal, selesai. Itu semuanya ditanya. An umrihi fima afna. Kalau selama hidup kita banyak kegiatan positif, jawabannya enak, Bu, tenang. Untuk apa umur kamu habiskan? Alhamdulillah, pengajian rutin di MCA salah satunya. Apalagi silaturahim, apalagi sedekah, apalagi belajar ngaji. Banyak kebanggaan amal soleh yang kita jawab. Tapi yang jawab bukan mulut kita, Bu. Bukan. Siapa yang ngomong? Tangan yang ngomong. Itu adanya dalam surat Yasin. Ada yang hafal? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lanjut. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksimun. Al-yawma, hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut manusia ditanya kan saat dihisab nggak bisa ngomong. Yang jago ngomong di dunia, yang jago orasi, pengacara, nggak bisa ngomong. Tapi yang ngomong wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan ngomong. Jawab pertanyaan Allah, dijawab oleh tangannya. Ada saksinya nggak? Wa tashhadu arjuluhum, saksi-saksinya adalah kaki mereka. Kaki-kaki mereka bersaksi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Ibu pernah lihat orang sholat sunnah, habis sholat wajib, sholat sunnah, berpindah tempat? Kenapa sebabnya? Walaupun boleh sih, habis sholat wajib kita sholat sunnah di tempatnya sama, tapi disunahkan di tempat lain, walaupun bergeser dikit. Supaya apa? Supaya bumi kita berpijak menjadi saksi kebaikan. Kalau sholat sunnah bagi laki-laki di mana, Bu? Sebaiknya di rumah. Ini aslinya. Azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat sunnahnya di rumah, qobliyah. Kalau keburu, ya langsung ke masjid. Tapi kalau nggak keburu, sholatnya sunnahnya di masjid. Supaya apa? Supaya rumah kita itu berkah, karena kita sholat di situ. Ya, ada keberkahan-keberkahan. Ya. Tentu bagi laki-laki sholat wajibnya di masjid. Lain lagi kalau wanita, ya, di rumah. Yang pertama, ibu sekalian, apa? Umur, Bu. Umur. Yang kedua, wa ansyababihi fima abla. Nikmat masa muda untuk apa digunakan? Masa muda ditanya juga ternyata. Karena ini puncak kekuatan, ya. Puncak kematangan itu masa muda. Saat kaki masih kuat, tangan masih kuat, mata masih terang, buat apa digunakan itu? Tapi memang di saat yang sama, masa muda itu godaannya banyak. Benar atau enggak, Bu? Godaannya banyak. Masa muda itu, apalagi yang laki-laki. Tapi pada saat orang bisa mengendalikan masa mudanya, mengendalikan kehidupannya, sehingga selalu dalam rel, ya, jalur kebaikan, subhanallah, Nabi memasukkan golongan pemuda tersebut salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di kelak, ya, di akhirat kelak.
pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang masa mudanya, para pemuda masa hidupnya selalu beribadah pada Allah. Masa muda. Jadi ketika saat kita masih kuat ibu-ibu, terus semangatkan, langkahkan kaki untuk kebaikan-kebaikan, ya. Dimanapun, ya. Hal-hal yang masih terjangkau, apalagi ada undangan, ada sambutan dari teman-teman, bertemu dengan kebaikan-kebaikan, circle, ya, teman-teman yang baik, subhanallah, harus kita pertahankan. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, yang akan diaudit Allah adalah wa an malihi, nikmat Allah berupa materi. Min aina iktasaba wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Kita harus yakin pakaian yang kita pakai, jilbab yang kita pakai, makanan yang kita makan harus kita pastikan halal. Itu akan diaudit. Kalaupun sudah cara yang benar kita dapat mendapatkannya, tidak cukup sampai di situ. Wa fima anfaqahu, kemudian dalam hal apa dihabiskan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat Nabi namanya Abu Dujana. Abu Dujana, sahabat Nabi, selalu di samping Nabi kalau sholat jamaah, tiba-tiba beliau selalu bangun. Habis sholat wajib bangun pulang. Abu Dujana namanya. Habis sholat wajib langsung pulang. Sehingga Nabi merasa tergelitik, bertanya, wahai sahabatku, tolong duduk sebentar, habis sholat zikirlah sebentar. Ya Rasulullah, kenapa saya pulang terburu-buru? Di samping halamanku ada pohon kurma milik tetangga. Setiap angin berhembus, itu kurma selalu apa? Beberapa butir jatuh ke halaman rumah saya. Saya nggak ingin tuh termakan oleh keluargaku, oleh anak-anakku. Saya nggak ingin termakan satupun. Subhanallah. Karena pengen bebasnya keluarganya dari makanan-makanan yang haram. Itu sahabat sampai segitunya, Bu. Kalau sekarang kan beda, Bu, ya. Ketemu makanan apa di jalanan, dompet, rezeki. Udah gitu min haitsu la yahtasib, ya ngarang lagi. Rezeki yang nggak disangka-sangka nih, dompet siapa ya? Kalau orang dulu, ya, sahabat Nabi Umar bin Khattab, masya Allah, lagi menerima tamu di kantornya. Kalau dulu kan nggak ada listrik, ya, pakai apa, Bu? Lentera minyak tanah, ya, nggak tahu minyak apa loh, pokoknya yang bisa itu, bisa menghidupkan api. Ditanya tamunya, Anda kesini mau ngobrolin apa? Masalah pribadi, apa masalah umat, masalah negara? Pribadi, ya sudah, ya, amin, lakukan. Lenteranya dimatiin, gelap. Saya nggak ingin nanti minyak ini aku diminta pertanggungjawaban oleh Allah, bukan kepentingan umum, kepentingan pribadi. Udah nerima tamu gelap. Ini kalau seorang pejabat bisa nggak kayak gitu, ya? Oh, sekarang kalau muslim lebaran pulang kampungnya platnya merah. Mobil siapa itu plat merah? Platnya merah, ya. Apalagi platnya yang berbintang-bintang itu, waduh, supaya anti macet. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hati-hati. Yang terakhir, Bu, yang diaudit nih, wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmu yang sudah didapatkan, apakah sudah diamalkan. Nah, pagi hari ini kan kita udah ikut pengajian nih, Bu, ya. Banyak banget tuh catatan-catatannya, Bu. Nanti itu akan diaudit, diamalin apa enggak. Maka yang penting tidak mesti harus waktu panjang kita pengajian, tapi yang penting bagaimana sedikit tapi bermanfaat buat kehidupan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang mau ditanyakan ya Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya dua nih ya, boleh nggak? Lebih boleh. Ya, yang pertama mengenai kena musibah, kenapa kok baca alhamdulillah? Berarti bersyukur Ustadz ya. Yang pertama, yang kedua yang ada perempuan yang ada empat tadi ya, empat hal suruh milih surga, pintu surga. Itu yang nomor tiganya mentaati suaminya. Suami yang bagaimana yang kita taati Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum Makanya Ustaz bikin lagi pengajian lagi kita sampai habis zuhur. Langsung jawab ya. Langsung jawab atau langsung aja ya Ustaz ya. Baik, luar biasa pertanyaannya. Berarti ibu ini dengerin ya, berarti ya. Kenapa setiap musibah atau apapun alhamdulillah ala kulli hal ya. Maksudnya gini, segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Karena tidak ada sesuatu Bu, kejadian nih, kecuali Allah itu sudah tentukan sebelum kita dilahirkan. Ibu-ibu, sebelum ibu diciptakan ke dunia, itu sudah Allah catat ibu-ibu ikut pengajian di Masjid Duta pada jam 10 bersama Ustazah Ira dan seterusnya. Itu sudah tercatat. Maka kita bersyukur. Termasuk juga semua musibah, tidak ada yang kebetulan di sisi Allah, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Musibah apapun, maka kita patut mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tetapi ibu-ibu sekalian, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya mengapa untuk melakukan sesuatu kita selalu berdoa. Karena dengan doa bisa merubah takdir Allah. Umpama nih sebelum keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Supaya selamat dalam perjalanan. Yang tadinya mungkin pada saat ke duta, mungkin ya, ibu keserempet beca, alhamdulillah tuh kagak jadi. Ya. Kalaupun keserempet, alhamdulillah selamat. Ada kisah gini Bu. Dulu ada seorang muslimah warga Amerika, warga Arab dia, ya. Warga Arab ke Amerika ingin mengunjungi saudaranya di bagian negara lain di Amerika. Kemudian dipersulit oleh imigrasi Amerika. Ibu harus buka jilbab. Harus buka jilbab. Kalau enggak kami enggak izinkan naik pesawat. Padahal tiket sudah ada. Akhirnya diinterogasi, ibu-ibu ini nggak mau melepas jilbab, nggak mau. Kemudian akhirnya pesawat yang dibeli tiketnya apa Bu? Berangkat. Tiba-tiba orang familinya mendengarkan berita, karena dia juga sedang menunggu saudaranya dari Arab, naik pesawat itu jatuh. Pesawat itu jatuh. Maka yang dipikirin keluarganya itu yang menunggu, ya Allah, saudara kami telah meninggal di pesawat tersebut. Padahal apa? Dia ketinggalan pesawat gara-gara mempertahankan jilbabnya. Akhirnya imigrasi Amerika kalah. Ya sudahlah ibu naik pesawat berikutnya. Cuma dipersulit aja. Pada saat pesawat berikutnya dan dia ternyata selamat ke rumah saudaranya, saudara kaget, loh, bukankah pesawatnya jatuh? Kok Anda selamat? Diceritakan olehnya, pada saat aku dipersulit, akhirnya ketinggalan pesawat, lalu diberikan pesawat berikutnya. Inilah hikmahnya. Dia bersyukur pada Allah atas musibah ya, kesulitan dialaminya oleh imigrasi Amerika. Itu hikmahnya Bu ya. Karena semuanya ada takdir Allah. Kemudian kepada suami yang bagaimana? Kita taat. Yang pastinya suami kita sendiri Bu ya. Suami yang bagaimana? Betul Ibu.
selama itu masih ikatan pernikahan, belum bisa, itu tetap suami ibu. Kondisi apapun, mau pengangguran kah, mau sakit-sakitan kah, dan seterusnya. Selama itu menjadi suami ibu tetap taat. Selama ketaatan itu bukan maksiat, taat. Nah, memang pahit, memang butuh kesabaran tinggi, ngeselin, betul nggak Bu? Keselin banget nih, cuma di rumah mulu. Udah gitu minta makanan macem-macem lagi, ya. Ngasih duit juga kagak, umpama gitu. Tapi dengan kesabaran itu ada nilai sisi ibadah. Itulah kelebihan orang yang nikah. Apapun yang dilakukan oleh istri selama bukan maksiat dalam rangka taat suami, itu hitungan Allah, itu hitungan pahala semua, Bu. Demi Allah itu. Karena itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lain halnya kalau sudah berpisah, soal lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu, kalau kakaknya ditanya nih. 1, 2, 3 ya. Pak aja ya udah Pak Zuhur Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang nikmat ilmu yang terakhir tadi Pak Ustaz. Kan kalau kita ikut kajian kita harus kasih tahu yang kita dapat, dikasih pengertian untuk keluarga. Ini loh yang tadi aku ngaji, kita kasih tahu ke keluarga. Terus boleh nggak sih Pak Ustaz tadi status tentang isi kajian yang tentang kita dapat hari ini? Karena kan kita nggak mungkin satu persatu kita kasih tahu. Kadang juga Pak Ustaz kita bikin status ini tentang isi kajian ini, ada yang bilang, oh so tahu lu. Kadang berbeda agama kan, yang contoh kayak yang NU atau Muhammadiyah nggak seperti ini loh, nggak seperti ini loh. Nah kayak gitu Pak Ustaz, itu gimana Pak Ustaz untuk menjelaskannya? Karena kan berbeda. Gitu. Baik, ini media sosial, Bu. Kalau kita gunakan buat dakwah, subhanallah. Waalaikumsalam. Itu sangat berkembang sekali. Selama niat kita baik, Ibu ya. Niat saya ingin menyebarkan ilmu, itu sangat baik sekali dengan medsos, media sosial, WA segala macam. Ya, itu sangat luar biasa. Kita kan nggak bisa datengin satu-satu kan, Bu ya. Dengan medsos itu luar biasa. Bahkan kalau kita ambil postingan dari ceramah siapa, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang kita sukai dan itu memang kita yakini kebaikan, kita sebarkan, pahala lagi itu luar biasa. Itu boleh. Yang penting jangan salah niat aja. Jangan salah niat, ya. Insya Allah Ibu, kalau selama itu kebaikan dan dalilnya jelas, bukan masalah yang furu'iyah, furu'iyah yang cabang-cabang, itu nggak ada perselisihan insya Allah. Mau NU, Muhammadiyah. Tapi kalau ada Ibu posting tentang jumlah rakaat taraweh yang paling benar adalah, itu namanya mengundang keributan. Tapi selama hal-hal yang bukan furu'iyah, bukan khilafiyah, aman insya Allah. Ya. Baik. Tadi ada lagi? Oh, satu lagi. Waalaikumsalam. Ada yang saya tanyakan, mohon sebelumnya pertanyaannya di luar tema. Ini kan sekarang udah masuk bulan Rajab ya Ustaz ya. Nah, Betul. mohon penjelasan tentang puasa Rajab, apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Nah, jika kita menjalankannya berharap untuk terampuninya dosa-dosa kita, apakah itu bagus atau kita tujuannya hanya untuk memperbaiki ibadah kita aja? Mana yang lebih baik tujuan kita berpuasa Rajab itu? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya. Selama puasa itu sunnah, Bu. Selama puasa itu sunnah, itu di bulan apapun boleh dikerjakan. Senin Kamis kek, Nabi Daud kek, puasa di pertengahan bulan, boleh nggak? Di bulan manapun boleh nggak? Tapi Nabi lebih, katakanlah lebih giat lagi, semangat lagi di bulan Rajab. Itu aja. Ya. Puasa kalau digunakan, kalau dilaksanakan dengan benar, ini dengan benar, itu betul-betul mempengaruhi aktivitas kita, akhlak kita terpengaruh, ya. Omongan kita terjaga minimal saat puasa, makanan kita terjaga, nggak macem-macem, ya. Kalau puasa kan tubuh makin sehat ya. Lagi nggak puasa apa aja masuk kan,
Ya, bakso masuk, somai masuk, ya. Apalagi yang masuk, rujak-rujak masuk. Yang justru terkadang berlebihan mengganggu kesehatan. Ya, apapun pada prinsipnya ibu sekalian, puasa di bulan manapun itu bagus selama puasa itu sunnah. Tapi memang Nabi berpuasa di bulan Rajab lebih semangat lagi. Bukan berarti Nabi puasa terus menerus selama bulan Rajab, enggak juga. Nabi juga pernah tidak puasa juga. Normal saja, tapi Nabi sedikit lebih semangat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, tadi kurang jelas ada dua kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat waktu. Nikmat waktu itu yang bagaimana Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua macam nikmat yang sering manusia jadi dilaknat. Nikmat sehat. Kenapa nikmat sehat orang banyak dilaknat? Nggak tahu diri. Udah dikasih sehat, nggak mau sholat. Dikasih sehat, nggak mau. Selain sholat, nggak mau puasa, nggak mau ke masjid. Buat laki-laki, kencang-kencang takut kedengeran. Nggak mau apa lagi. Udah sehat, mata sehat, tangan sehat, bisa makan, bisa minum, malah minuman keras yang diminum dan seterusnya. Itu dilaknat oleh Allah. Mestinya sehat itu menjadikan dia kesempatan untuk beramal soleh. Yang kedua, waktu yang kosong. Ini lebih banyak lagi orang meninggalkan waktu kosong. Betapa banyak kalau ada waktu kosong dikit. Ini kalau di luar warga sini nongkrongnya panjang apa? Ini bapak-bapak nih kalau sudah di pos ronda ini, tapi di kampung itu sampai pagi kuat ngobrol. Kuat, jam 10 rame. Tapi aneh, pas menjelang subuh hilang semuanya. Bukan ke masjid, bukan, ke rumah pulang semuanya. Jadi waktu-waktu kosong itu ibu-ibu sekalian, menapa orang dilaknat? Karena tidak digunakan buat kebaikan. Nah, salah satu ciri kebaikan seorang muslim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu indikator kebaikan muslim seseorang, baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu indikator keislaman kita baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sudah 4 pertanyaan. Alhamdulillah ya ibu-ibu, terima kasih banyak Ustaz. Ibu-ibu yang bertanya juga sudah 4 orang ibu-ibu, dan waktu zuhur kita kan mengingat waktu zuhur itu sudah dekat ya Bu ya. Jadi mungkin kita sudahi dulu, insyaallah pekan depan kita kembali pada kajian yang sama. Alhamdulillah bersama dengan kita adalah Ustaz Abdul Rozi SAG. Dan ibu-ibu ini alhamdulillah nih buat yang bertanya dapat hadiah dari seorang muhsinin yang kita doakan, mudah-mudahan beliau Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, begitu juga kita dan para muhsinin semua. Bersama dengan kita Ustaz, alhamdulillah juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim kaum ibu Duta Indah. Ada juga ada ibu ketuanya Ibu Yenti, insyaallah. Terima kasih alhamdulillah ibu-ibu. Mungkin itu aja ya. Satu lagi deh biar durasi jadi 5. Ada pertanyaan tapi yang udah dapat hadiah nanti ini Budi Syahril, Mama Bintang. Terus kasih satu Kak, satu lagi ya Bu. Pertanyaan aja ya Ustaz ya. Boleh. Tadi waktu awal Ustaz menyampaikan bahwa orang-orang kafir itu menyesal ketika mendapati dia merugi. Ya laitani kuntu turoba. Wahai seandainya dulu waktu dunia aku jadi debu aja deh kalau kayak begini gitu. Menyesali bahwa dia sudah kufur terhadap ayat Allah. Itu di surat apa Bu? Yang merah, lebihnya yang keluar.
Tunggu di dulu sebentar Ustaz. Ibu-ibu, mohon sekalian pengumuman tambahan kartu ininya ya, ATM berasnya ya, yang belum dikumpulkan, kumpulkan ke korwilnya. Atau langsung ke Bu Retno. Kemana? Langsung ke korwilnya. Oke. Ya. Langsung korwil memberikan ke anggota yang memang harus itu ya, yang sudah disebutkan tadi. Sudah semua hadiahnya? Dan saya alhamdulillah. Ibu-ibu kita berdoa dulu ya. Kita awali dengan istighfar bersama-sama 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita tutup ibu-ibu dengan takatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah hadir dari jam 8 pagi. Ya, insyaallah kita berjumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.